Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, saya Aiki. Ayo kita belajar ekonomi ya. Semangat! Dalam pembelajaran ini, kita harus banyak melihat dan menyaksikan. Teman-teman, kita hari ini mau belajar mengenai kelangkaan. Jadi, kalian tahu nggak apa itu kelangkaan? Kelangkaan atau bahasa Inggrisnya scarcity itu adalah kebutuhan tidak terbatas, tapi sumber daya yang terbatas. Jadi kalau nggak kita atasi, bisa terjadi kekacauan. Lalu bagaimana sebenarnya cara mengatasi kelangkaan itu? Cara mengatasi kelangkaan antara lain, satu, memanfaatkan sumber daya dengan bijak. Tidak boleh boros ya teman-teman. Kemudian, dua, membuat skala prioritas kebutuhan, yaitu mendahulukan kebutuhan yang paling urgen atau paling penting. Ketiga, mencari sumber daya alternatif yang bisa digunakan teman-teman. Jadi seperti misalnya mencari sumber daya untuk energi. Kita kan sudah memakai sumber energi listrik itu dari tenaga, misalnya tenaga air ya teman-teman, atau tenaga diesel. Maka kita perlu mencari sumber energi yang lainnya, misalnya uap panas bumi atau mikrohidro dan lain-lain. Kalau dalam produksi pangan misalnya, selain beras, kita juga bisa mencari sumber alternatif lain kok, seperti jagung dan lain-lain. Kemudian yang keempat, cara mengatasi kelangkaan adalah mengelola keuangan secara efisien. Teman-teman tahu kan kalau kita ini hidup penuh dengan keterbatasan. Maka dari itu kita harus mengelola keuangan kita dengan seefisien mungkin. Jadi uang yang kita punya ada baiknya kita tabung atau kita investasikan pada hal-hal yang bisa membuat uang kita berputar sehingga kita tidak boros ya teman-teman. Nah, itulah mengenai kelangkaan dan cara mengatasi. Kemudian kita akan belajar mengenai kebutuhan dan alat pemuas kebutuhan teman-teman. Jadi kalau kebutuhan mungkin kalian dulu ketika SMP sudah tahu ya, yaitu sesuatu yang harus dipenuhi untuk bertahan hidup. Nah, sekarang kita mau belajar alat pemuas kebutuhan. Jadi alat pemuas kebutuhan itu dibagi menjadi 4. Yang pertama berdasarkan ketersediaannya, itu ada barang ekonomi, barang bebas, dan barang ilit. Barang ekonomi itu untuk mendapatkannya perlu pengorbanan teman-teman. Kalau barang bebas tidak perlu pengorbanan. Kalau barang ilit itu kalau berlebihan bisa mengakibatkan bencana. Kemudian yang kedua, kebutuhan berdasarkan penggunaannya. Ada barang konsumsi dan barang produksi. Barang konsumsi bisa langsung kita manfaatkan kalau barang produksi untuk menghasilkan atau menambah nilai guna suatu barang lain. Nah, yang ketiga, berdasarkan proses produksinya. Ada barang mentah, barang setengah jadi, dan bahan jadi. Bahan mentah misalnya pisang mentah ya teman-teman yang belum diolah. Kalau barang setengah jadi misalnya ayam yang sudah diungkep tinggal digoreng gitu. Kalau barang jadi ya sudah jadi tinggal kita manfaatkan misalnya televisi seperti itu. Kalau barang berdasarkan hubungan dengan barang lain itu ada dua. Yang pertama adalah barang substitusi dan barang komplementer. Kalau barang substitusi itu teman-teman adalah barang yang saling menggantikan. Kalau barang komplementer adalah barang yang saling melengkapi. Jangan salah ya teman-teman, jangan ketukar-tukar. Kalau substitusi itu menggantikan, misalnya kopi diganti dengan gula. Kalau komplementer saling melengkapi, misalnya kaos kaki melengkapi dengan sepatu, seperti itu. Ya, bagaimana bisa kan memahaminya? Oke, kita lanjutkan. Berikutnya adalah prinsip motif ekonomi dan biaya peluang. Tentu dulu juga kalian sempat belajar kan IPS di SMP. Nah, ada prinsip ekonomi. Jangan salah, kalau dulu kalian itu belajar prinsip ekonomi itu dengan pengorbanan sekecil-kecilnya untuk mendapatkan hasil yang sebesar-besarnya, itu tidak relevan dengan zaman sekarang teman-teman. Kenapa? Karena kita bisa jadi orang yang serakah. Nah, sekarang prinsip ekonomi yang paling pas adalah dengan pengorbanan tertentu untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Dengan demikian kita tidak akan menjadi orang atau makhluk yang serakah teman-teman dengan berprinsip seperti itu.
Yang kedua, motif ekonomi. Motif ekonomi itu adalah alasan yang mendorong seseorang atau suatu badan usaha melakukan tindakan ekonomi. Misalnya, motif ekonomi kita dalam berjualan adalah untuk memenuhi kebutuhan hidup. Misalnya kalau seorang produsen atau perusahaan, motif ekonominya adalah untuk menguasai pasar. Misalnya seperti itu. Oke, yang ketiga adalah biaya peluang. Nah, biaya peluang ini atau bahasa Inggrisnya adalah opportunity cost adalah pengorbanan karena mengambil suatu pilihan yang terbaik. Ya, jadi kita mengambil pilihan yang paling baik, teman-teman. Oke, teman-teman, begitu materi kita sangat singkat beberapa menit ini, tetapi kalau kita bisa memahaminya dengan baik, pasti bisa mendapatkan ilmu. Terima kasih atas waktunya, teman-teman. Dadah. Wassalamualaikum.